Aku pulang. Snow, tolongin buang sampah dong. Aku tuh baru balik kerja loh, capek banget. Terus kamu pikir aku gak kerja? Kerja? Kamu kerja apa? Kamu kan di rumah doang, Juliet. Oke, sekarang aku mau tanya sama kamu. Gaji pembantu sebulan berapa? 4 juta. Terus kalau bayar chef buat masak sekeluarga? 8 juta kali ya. Kalau aku gak bisa gak makan enak. Supir antar jemput anak sekolah? Sekitar 4 juta. Guru les privat? 3 juta. Anak kita 2? 6 juta. Ngurusin anak, mandiin anak, ngajak main? Ya, babysitter lah ya. Sebulan berapa? 5 juta. Kalau kamu sama anak-anak sakit, aku kan ngerawat sampai sembuh. Kira-kira suster gajinya berapa ya? 6 juta gak sih? Terus belanja kebutuhan sehari-hari? Apa ya nama kerennya? Personal shopper, berapa? 3 juta. Ngurusin keuangan, perlu auditor. Gaji auditor berapa ya? Mateng. 20. Mendengarkan keluhan kalian dan memberikan saran demi menjaga mental health kalian, itu tugas psikolog kan? Per konsul berapa tuh? 2 juta. Kita pukul rata aja, seminggu minimal 4 kali, sebulan 16 kali, berapa? Kok jadi gini? 32 juta. Kali 3 orang. 96 juta. Totalin 7 tahun. 55 juta sebulan. 13 miliar 20 juta. Mana gaji aku? Mampus. Lu masih berani bilang aku gak kerja? Juliet, lo kalau disuruh milih, punya uang sebanyak 30 juta atau punya bestie sebanyak 30 juta orang? Gampang, 30 juta bestie lah. Kenapa? 30 juta loh, instan loh, langsung. Nih ya, gue tinggal minta 5.000, dan karena mereka semua bestie gue, mereka bakal kumpulin tuh satu persatu masing-masing orang 5.000 buat kasih ke gue. Lagian juga cuma 5.000 doang. Tapi lo tebak, sekarang duit gue ada berapa? 5.000 dikali 30 juta. 150 M weh. Terus, kalau gue mau nyalon nih jadi presiden, gue itu udah punya 30 juta suara secara cuma-cuma. Ya juga ya, udah pasti auto menang weh, pendukung lo banyak begitu. Kalau gue buka usaha seblak, juga pasti laris manis laku keras. Kenapa? Ya iyalah, karena gue udah punya 30 juta pelanggan. Wah, asli, kok lo bisa kepikiran? Belum selesai sampai sana dong. Kalau gue jualin tuh seblak, untung 1.000 aja per bungkus. Dan tinggal suruh 30 juta bestie gue buat beli dagangan gue tiap hari. Bentar. Gila, berarti satu hari cuma 30 miliar. Gue kaya nih bos, senggol dong. Wow, amazing. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Mateng. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Hei beruang, karam. Aduh. Tapi kalian tahu nggak, di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus? Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masha tidak pernah muncul di film tersebut. Adik manis, ikut om yuk. Nanti om kasih permen deh. Gak mau ah, papa bilang Ash gak boleh ikut sama orang asing. Ayo ikut. Gak mau, lepasin, tolong. Jauhi anak itu atau saya telepon polisi. Gawat. Adek, kamu gak apa-apa? Makasih ya kak. Papa. Dia. Papa, kakak ini keren deh. Tadi kakak ini nyelamatin aku dari om-om menculik jahat. Juliet? Kamu Juliet kan? Halo Snow, apa kabar? Papa kenal. Ya ini teman sama Papa. Cie, temen apa demen? Ais. Sorry ya, aku buru-buru nih. Aku lagi mau wawancara kerja soalnya. Oh iya, kamu tahu alamat ini di mana nggak? Kamu diterima. Kamu yang ngelamar dari babysitter kan? Jangan bilang kamu. Pokoknya hari ini Ash nggak mau sekolah. Loh, kenapa sayang? Hari ini hari ibu. Semua teman-teman Ash bawa mamanya ke sekolah buat ikut lomba. Tapi Ash gak punya mama.
Karena apa-apa, nanti biar papa yang antar kamu ke sekolah ya. Ais, Acara pertandingan perlombaan ibu dan anak akan segera dimulai. Untuk para ibu dapat berdiri di sisi sebelah kiri. Ais di mana ya? Ais, Kak Juliet, semangat. Ais, tangkap. Jangan jatuh, jangan jatuh. Dikit lagi. Tebak hewan apa? Jerapah. Baik, sekarang saya akan mengumumkan pemenangnya. Selamat kepada Ais dan Mama. Silakan naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. Yeay, yeay. Mama. Hah, bukannya Ais itu anak haram ya? Papa, anak haram itu apa? Jangan sembarangan ngomong ya, Bu. Saya ini mamanya Ais. Hah, sejak kapan? Masa ngaku-ngaku deh lu? Menurut informasi yang gue dengar, Snow Presiden Songhok itu belum nikah. Juliet adalah istri saya. Dia bilang apa? Istri. Tolong jaga mulut Anda, atau saya akan menuntut Anda atas tuduhan pencemaran nama baik keluarga Stormhope. Kemudian Ratu dan Putri pun hidup bahagia untuk selamanya. Wah, Kak Juliet, boleh nggak Ais panggil kakak mama? Tentu saja boleh, sayang. Sekarang Ais bobo dulu ya. Good night. Good night, Mama. Snow, Ais baru aja tidur. Terima kasih ya Juliet. Aku udah lama gak ngeliat Ais bahagia hari ini. Snow, kamu tumbuh menjadi lelaki yang hebat. Kamu adalah ayah yang baik. Juliet, aku minta maaf ya. Maaf buat apa? Ini Ih, deket banget sih pakai ginian segala. lucu banget. Lihat deh. Ada. Ini kan korset yang biasa cewek-cewek pakai buat pergi prom night. Iya. Kok lama banget ya, Snow? Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Snow, kamu di mana? Udah jam segini. Acara prom night pasti udah selesai. Waktu prom night dulu, aku gak jemput kamu. Soalnya kakakku kecelakaan. Dan di hari itu, Ais lahir ke dunia ini. Jadi, Iya, aku hanyalah paman Ais. Ais adalah anak dari almarhum kakakku. aku pikir kamu gak datang karena kamu benci sama aku. Coba kamu angkat. Ini kan cincin keluarga Stormholt. Juliet Capulet, bersediakah kau menjadi ibu dari anak-anakku kelak? Akhirnya, penantianku selama ini terbayar sudah. Juliet, besok kita karya wisata kan? Iya, jadi gak sabar deh. Kenapa sih kalian cewek-cewek lebay banget? Padahal cuma pergi karya wisata doang. Norak deh. Mimi mah beda dari kalian. Mimi santai aja tuh. Siapa? Ya Mimi lah. Yang nanya. Tapi Mimi ngerti kok. Cewek-cewek kayak kalian pasti ribet. Sibuk dan repot siapin barang-barang bawaan kalian. Ya inilah, ya itulah. Apa juga kayaknya kalian bawa deh. Mimi tahu. Kamu pasti bawa skincare sama makeup kan, Juliet? Skincare aja sih, soalnya aku gak bisa makeup, Mimi. Pick me banget deh kamu, Juliet. Tapi maaf ya, Juliet. Gak usah merasa tersaingi. Karena cuma Mimi doang di kelas ini yang cantik natural. Apa cuma Mimi ya, cewek yang gak ngerti soal makeup? Hei, sudah mana buru-buru? Jangan sampai itu mulutku kusumbul pakai beauty blender lu ya. Sabar, Tifa, sabar. Apaan tuh blender? Kamu mau jualan jus, Tifa? Mimi pesen dong 1 gelas jus kulit durian gak pakai gula. Karena Mimi udah manis. Gak usah di jus, Mimi. Itu kulit durian langsung gua timpa ke kepala lu aja gimana? Sabar, Tifa, sabar. Snow, lihat deh. Mimi beda kan dari cewek-cewek yang lain. Mimi tuh barang bawaannya dikit kayak cowok-cowok. Jadi praktis dan satset. Besok aja Mimi cuma pakai kantong kresek loh. Juliet, kamu pasti bawa koper kan? Udah gede, berat, rempong deh. Itu... Kamu tenang aja Juliet, kalau kamu gak kuat, aku bakal bantu angkat koper kamu kok. Kalau perlu, kamu juga sekalian aku angkat. Snow. Dah, bucin banget. Gigi apa yang jadi kambing? Aku menang, Teh. Yalo, Alamak, kau pasti main si siapa ya? Sudah, jangan pernah main itu lagi. Kalau kau kalah, kau bisa. Koit dong. Fiat, kita main si siapa yuk? Katanya yang menang bisa dapat duit loh. Serius, lumayan gue tejan cimon po Helena tuh. Jangan, yang kalah bisa. Koit dong. Disik loh. Terserah deh. Ayo Fiat. Si siapa yang jadi kodok?
Yes, aku menang. Lihat, Pian, beneran loh, duit aku nambah 100 juta. Crop, crop. Pian, Ada apa ini? gara-gara Juliet, Snow. Juliet, ayo tanding sisi apa sama gua. Tapi, Lo udah bikin Vian. Kalau it dong. enggak bukan gue. Kalau adik gua, lo ingat? Adik lo. Cielo. Snow dulu gue gak tahu kalau Mulai. Siapa yang jadi bebek. Hah, boleh juga lo. Siapa yang jadi ular. Sekali lagi. Siapa yang jadi zombie. Yes, aku menang. Siapa yang jadi. Males banget deh, malam minggu tuh biasanya Mimi nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok, malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompoknya dipilih sama bu guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh? Apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lo kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja, di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Mimi takut. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Merinding Mimi tuh. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Kita jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Guys, lihat gue nemu apa. Kira-kira gue bakal cosplay jadi siapa ya? Pertama kita pakai soft lens dulu. Warna matanya hijau gini guys. Seperti biasa concealer buat nutupin mata panda gue. Karena ini rambutnya pendek jadi harus pakai hairnet guys. Supaya nanti kalau dipakai hasilnya lebih bagus. Ya, terus diselipin aja ke dalam gini. Botak deh. Mari kita unboxing guys. Ini adalah karakter anak kecil yang warna rambutnya pink. Cus langsung kita pakai guys. Lah kenapa kayak barongsai? Ayo kita sisir sampai rapi. Ternyata poninya kepanjangan guys, jadi harus kita potong. Dikit-dikit aja yang ngambilnya. Karena kalau kependekan rambut ini kagak bisa numbuh lagi. Nah, sekarang tinggal kita styling deh. Kita catok aja rambutnya masuk ke dalam kayak gini guys. Oh iya, suhunya jangan terlalu panas ya. Oke, sip, mantap. Model rambut sama karakternya udah sesuai, cek. Ganti baju deh. Terakhir pakai ini guys. Aku yakin 100% kalian pasti udah tahu nama karakter anime ini. Dia suka banget bilang, guys, ayo coba kita hitung ada berapa banyak karakter dasi gantung yang udah pernah aku cosplay. Rambutnya warna biru, karakter utama dari animasi ini. Rambutnya warna ungu dan suaranya amat sangat berdamage. Rambutnya warna coklat, anak sultan, bestinya Serena. Rambutnya warna coklat, si paling petakilan. Rambutnya warna hitam, dan kayaknya dia anak teladan deh. Rambutnya warna hitam, orangnya super aneh. Rambutnya warna coklat, teman sebangkunya si Fanny. Rambutnya keribo brokoli, bestinya si Raki. Rambutnya bule, logatnya blasteran, anak kelas kepinteran. Rambutnya warna gelap, pakai pita di atas kepala, anak kelas pick up. Hayo, jadinya ada berapa nih guys? Yes 65, gak ada medial. Fix ini mau gue di rumah pasti bang. Alhamdulillah. Sabar, sabar. Percaya kata pepatah, kesuksesan dan masa depan tidak ditentukan dari selembar kertas ulangan. Emang dapat berapa? Coba lihat.